Om Swastiastu, Om Ayunamastu Nama Sedam, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada malam ini kita berjumpa kembali di channel Explore Kegelapan and Entertainment. Dan pada malam hari ini di sini kami ada tayangan yang berbeda. Jadi di sini kita akan coba untuk melakukan podcast ya dengan salah satu narasumber kita. Itu beliau adalah seorang seniman. Beliau seorang seniman yang bergelut di seni lukis pada khususnya. Seperti itu. Nah, bagaimana cerita beliau dalam proses menuju kepada titik sekarang ini, dan juga bagaimana tema-tema lukisan yang beliau gemari, yang beliau senangi, dan apa cerita di dalam lukisan-lukisan beliau yang beliau buat seperti itu. Oke, baik. Jadi pada malam hari ini kita sudah bersama narasumber kita ya, Swastiastu. Oke. Bisa silakan untuk memperkenalkan diri. Iya, terima kasih Om Swastiastu. Nama saya Made Ariana, lahir di Banyuarit di kawasan Lovina, Singaraja. Terus saya seorang pelukis yang menggeluti bidang di abstrak. Ya, di abstrak. Ya, dulu saya realistic painting, seperti tradisional dulu. Terus saya menjalaninya sudah lama sekali. Terus prosesnya sampai saya menjadi pelukis abstrak. Ya. Dan juga terus terus berjalannya waktu ya, karya saya seperti begini ya. Nah, jadi seperti ini Pak, yang sedikit ingin tahu bagaimana prosesnya Pak dari awal dulu mengenal yang namanya seni lukis itu tersendiri. Karena mungkin saja penonton kita atau juga para subscriber kita mungkin juga ada yang gemar dalam bidang seni lukis. Jadi kita di sini untuk sharing lah dengan mereka nantinya, agar ada pembekalan untuk para subscriber atau penonton sekalian yang baru ingin menggeluti di dalam dunia seni lukis itu sendiri. Seperti apa awalnya? Ya, untuk awalnya Blimade dulu pingin sekali sekolah seni di seni rupa di Ubud. Cuma Blimade nggak bisa sekolah. Tapi semangat Blimade luar biasa. Terus berjuang untuk pingin menjadi pelukis, seorang pelukis ya. Terus Blimade mengantar tamu ke Upin snorkeling, dapat uang, terus nyewa bis dari sini ke Batu Bulang, hampir tiap minggu 2 kali, ya, dari sini ke Batu Bulang, kayak gitu. Terus itu udah di sana nginap 2 hari. Terus di teman-teman Blimade waktu itu pelukis dia, belajar di SMSR seni rupa. Terus Blimade di sana numpang, di sana tidur, belajar melukis sedikit, dan kembali lagi ke Lovina. Saking pinginnya menjadi berarti ke Batu Bulan itu hanya untuk melihat teknik-teknik lukisan ya. Terus Blimade terus belajar, terus melihat di buku, dan terus mengikuti ya itu udah melihat pameran kayak gitu ya. Terus Blimade, tapi tetap Blimade berkarya. Tapi Blimade percaya
apa alam itu percaya alam pasti akan Ya. ini Istilahnya usaha tidak akan mengkhianati hasil. iya seperti begitulah ya terus sampai sekarang ini beli menjadi ya orang-orang bilang beli mati pelukis kayak gitu iya kayak gitulah ya. Nah, juga seperti ini, terkadang ada seseorang yang baru saja ingin menggeluti di dunia lukis, kemudian beliau membuat suatu lukisan. Terkadang ada yang membuat hatinya itu apa namanya menjadi ragu karena mungkin ada dari pihak teman lah, saudara yang mencemooh lah, ya seperti itu. Bagaimana untuk Beli Made sendiri menguatkan itu gitu? Beli Made tetap pada pendirian. Beli Made tidak pernah pudar karena Beli Made semangat itu pingin menjadi pelukis biar bagaimanapun beli. Tapi juga banyak seperti dia bilang teman-teman seperti orang gila kayak gitu menyendiri. Tapi Beli Made tidak pernah kenapa ya. Beli tetap bertahan ya kayak gitu Beli Made. Jadi pernah juga Beli Made mengalami situasi yang kritis ya. Tapi Beli Made tetap berjuang ya. Jadi itu. Ini juga untuk nantinya memberikan semangat untuk para anak-anak muda ya, khususnya yang ingin mencoba untuk bergelut di dunia lukis, agar tetap berjuang ya seperti yang dikatakan Beli Made tadi. Jadi tetap saja kita berkarya. Berkarya pasti ada yang menyenanginya ya kayak gitu ya. Tetap berkarya. Jadi tema dari lukisan-lukisan Beli Made itu napi. Kalau dulu Beli Made lukisannya kan masih melukis burung tradisional, kayak pemandangan kayak gitu. Tahun kalau tidak salah tahun 98 sudah mulai berubah ke abstrak. Kadang-kadang Beli tidak suka lukisan abstrak, padahal tidak suka sekali apa itu abstrak. Tidak senang sama abstrak karena tidak ada artinya. Tapi setelah kita dalami, setelah kita kaji seperti abstrak itu sangat spesial ya untuk Beli Made, tapi tidak tahu untuk orang lain. Untuk Beli Made sangat spesial dan bisa sangat bahagia, bahagia sekali ya untuk habis berkarya di lukisan, sangat bahagia sekali ya kayak gitu. Plong rasanya. Plong ya, karena sudah tertuangkan. Berarti sebagian besar lukisan-lukisan Beli Made itu mungkin dituangkan dari isi hati, suasana hati saat melukis itu. Iya, kayak gitu. Jadi tidak asal-asalan seperti itu ya. Jadi harus betul-betul ada ide sesuai dengan kondisi hati pada saat itu, baru didorongkan seperti itu. Dan saya juga kebanyakan lihat dari lukisan-lukisan Beli Made ini seperti Niki contohnya. Niki sebenarnya lukisan apa? Niki di abstrak ya, tapi itu judul karyanya The Birds of Energy. The Birds of Energy. Seperti itu, kelahiran energi seperti itu. Kenapa Beli buat itu? Karena dulu Beli pernah mimpi seperti itu. Kenapa Beli karya Beli ada lingkaran, ada triangle, ada seperti kayak gitu. Itu dari mimpi tuh. Dulu pernah mimpi, pernah lihat kayak gitulah. Panjang ceritanya. Jadi karena yang banyak soalnya lihat lukisan-lukisan yang sejenis seperti Niki mungkin berarti di setiap lukisan ini ada judulnya. Iya, ada judul karya. Karyanya seperti itu. Berarti ini intinya energi yang Beli temukan dalam mimpi terus ditorehkan di kanvas ya.
apa ada hari-hari khusus untuk melukis hal-hal yang seperti itu? Kalau Bli Made tahun 2008 mulai Bli melukis di Purnama. Purnama. Oh iya, Purnama. Berarti Purnama ya kayak gitu ya. Itu berusaha Bli Made melukis di bulan purnama. Bulan purnama. Kayak gitu ya. Apa Untuk mencari inspirasi ya? inspirasi dan apa sebenarnya bulan purnama, apa energi apa kayak gitu. Bli juga ingin tahu ya, orang-orang spiritual kan juga mempelajari ya kayak gitu. Bli juga ingin tahu apa sih sebenarnya itu sebuah ya untuk menenangkan jiwa Bli Made ya kayak gitu. Oh berarti ya dari segi pengalaman Bli Made untuk khususnya kita di Bali kan mempercaya juga dengan adanya hari-hari yang sakral, hari-hari yang suci seperti itu. Berarti apa namanya ya seperti Bli Made bilang tadi, dari pengalaman Bli Made sendiri artinya dari hari-hari tersebut apa namanya ketika melukis itu Bli Made mendapatkan feel tersendiri, seperti itu, mendapatkan energi tersendiri sana melukis. Jadi seperti itu pemirsa. Jadi lukisan-lukisan nanti kita akan juga tayangkan lukisan-lukisannya seperti apa, karena ketika orang yang hanya sekedar melihat lukisan pasti akan bingung mencernai lukisan ini. Cuman ketika kita dalami lukisan-lukisan Bli Made itu sendiri, ada cerita-cerita yang sakral juga, ada cerita-cerita yang indah juga di sana, seperti itu Bli ya. Karena kita bermain abstrak nih kan, soalnya hanya goresan-goresan seperti itu Bli ya. Cuman di sana ada energi tersendiri, ada makna tersendiri dalamnya. Jadi tidak hanya sekedar goresan seperti itu ya. Jadi seperti itu dulu cerita kita. Nanti kita akan lanjut lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke baik, kita kembali lagi di channel Explore Kegelapan Entertainment. Masih bersama narasumber kita Bli Made, yang apa namanya figur seorang seniman ya, seni lukis. Jadi kita akan lanjut lagi untuk membahas tentang apa namanya lukisan-lukisan Bli Made ya. Jadi dari tadi kita juga sudah melihat-lihat lukisan-lukisan beliau. Jadi saya sendiri ya, saya pribadi tertarik dengan salah satu lukisan yang ada di belakang kita saat ini. Bisa kelihatan sana? Bisa. Jadi seperti ini lukisannya. Nah untuk Bli Made sendiri bisa menerangkan lukisan ini. Iya, ini judul karya yoga ya kayak gitu. Yoga. Dari mana inspirasinya? Ini dari apa namanya? Dari hati nurani. Apa namanya? Dari isi hati, dan isi pikiran ya. Terus mengapa Bli bikin ini, dan juga untuk ya lebih mengerti, untuk lebih mengerti ya dan menunjukkan diri ya seperti ini ya, kalau kita ya seperti ini kan ada simbol kayak gini ya, ini simbol di kota ya untuk apa namanya menenangkan jiwa kita ya. Jadi berlandaskan kesucian. Iya, berlandaskan kesucian kita bisa ya tenang. Kesucian kita jadi bisa tenang ya tenang kayak
ini kan ada warna biru, Iya. kan simbol ketenangan dan ini juga. Ya, kayak gitu ya. Simbol ketenangan ya. Sangat luar biasa sekali ya jika kita jika kita mengetahui makna dan cerita-cerita lukisan-lukisan lumayan. Jadi masih banyak lagi lukisan-lukisan serupa yang seperti itu yang memiliki nilai istilahnya religi, kemudian nilai kesakralan itu tersendiri seperti itu gimana ya? Karena banyak sekali yang lihat seperti itu. Dan beli ketika melukis apakah perlu tempat, apakah di sini saja? Di sini di depan. Oh, di depan. Di steger. Tempat lain mungkin Tempat keluar lain lah gitu. jarang Jarang. keluar. Iya. Memang berarti melukis-lukis semacam energi seperti itu memang butuh tempat yang khusus, tempat yang sunyi gitu ya, untuk memfokuskan pikiran. Seperti itu saya. Jadi kita yang baru beranjak untuk mengenal lukisan, untuk beranjak untuk memulai menjadi seniman lukis harus juga memiliki kefokusan ya. Jadi mau kemana arah kita, karena banyak tema lukisan ya. Bukan hanya abstrak saja, juga masih ada seni Bali gitu ya. Seperti ya Ada berapa? Tradisional. Ya, tradisional. Ya, tradisional. Kemudian apa lagi? Realis. Yang realis seperti apa? Realis ya seperti Apa adanya lah. Iya, apa yang ditemukan itu yang dia maksud. Iya. Jadi itu juga adalah sebuah bentuk pengetahuan untuk para pemirsa, para penonton sekalian. Jadi ada makna. Jadi juga ada jenis-jenis lukisannya, jenis-jenis temanya itu ada. Jadi bukan hanya sembarang kita mau melukis. Jadi bagaimana kita menjadi seorang seniman lukis yang memiliki arah gitu ya. Jadi enggak asal-asalan sekarang gambar abstrak. Setelah itu nanti celiuk mengkol lagi gambar ini. Jadi tidak ada ininya ya, kita tidak mendapatkan hasil yang memuaskan ya seperti itu, karena sering berubah-ubah pikirannya itu tergantung juga si pelukis. Gimana kan juga enggak pernah ingin tergantung si pelukis sendiri. Si pelukis sendiri juga. Iya. Seperti itu. Kemudian ada nggak seperti beli membuat sebuah lukisan yang memang betul-betul memiliki arti dan makna yang memang betul-betul sakral, kemudian beli harus menggunakan sebuah sarana yang istilahnya yang kita tahu di sini yang sarana yang suci. Contohnya kita akan menggambar sebuah lukisan dewa seperti itu, dewata mungkin dalam bentuk abstrak. Jadi karena itu memiliki energi yang full ya, power of energy, lukisan dewa itu. Apakah beli ada nggak sarana-sarana sebelum itu untuk penyucian sarana dulu, alat-alat dulu dengan menggunakan canang kah, atau beli harus memfokuskan dengan cara meditasi kalau seperti itu, ada nggak sih? Ya kebanyakan kalau beli made itu udah ya sebelum melukis pasti kita berdoa lah ya seperti itu ya. Karena ada tuntunan dari atas ya, karena percaya tidak percaya kita harus meyakini itu, karena kita memiliki yang namanya agama, juga ada tuntunannya yaitu kitab suci seperti itu. Jadi kita harus meyakini itu. Apalagi kita bergelut di lukisan-lukisan yang memiliki energi, yang lukisan-lukisan yang mengarah ke spirit seperti itu. Jadi perlu sekali kayaknya ya itu mungkin yang percaya tidak percaya sih ya. Karena kita sebagai orang Bali ya percaya dengan adanya itu, dengan ketika kita habis sembahyang kah, bermeditasi kah, rasanya kalau yang sendiri habis
adalah istilahnya inspirasi gitu Iya. ketika selesai itu, oh ya saya harus buat ini sekarang, saya harus melakukan ini, ada itu. Kalau Blimade juga melukis itu kan juga sama dengan meditasi. Iya, Iya, betul sama sekali. dengan meditasi. Karena Blimade fokus. Iya, Fokus. betul, betul, betul. Dari pagi sampai besok beli melukis. Itu kefokusan. Kadang Iya. pernah seperti Blimade ya. Dari pagi sampai besok Blimade. harus tuntas lukisan harus itu. enggak tuntas, pokoknya terus aja dia bro. Iya, terus berkarya Blimade sampai besok. Kalau tidak selesai lagi dilanjutkan kayak gitu. Jadi beli Made pengalamannya pernah juga seperti itu ya dari Pernah pingsan kan? ya karena apa dulu? Tensinya itu. Mungkin karena lupa makan atau Lupa gimana ya, makan. karena keasikan kita. Iya, Ya, iya. sebenarnya seperti itu. Sama berarti dengan meditasi ya, karena Kita fokus dia. ya, kalau Tiang sendiri kan bergelut di bidang meditasi juga. Jadi memang seperti itu. Karena sudah kadang kita dapat meditasi, yoga, kadang sudah enak seperti itu. Karena kita merasakan hasilnya seperti itu ya, merasakan feedbacknya setelah kita melakukan setelah kita memfokuskan pikiran itulah ya, kata ininya ya kata. Jadi melukis juga seperti itu ya. Karena fokus, juga ada gerakan tangan yang disebut yoga gitu. Keasikan. Ya, jadi seperti itu. Jadi sempat mengalami pengalaman itu ya, sampai pingsan. Iya. Pernah. Nah, Blimade sendiri ada studionya di mana aja, bisa disebutkan, nanti siapa tahu ada. Di sini kan ada galeri di Ya, Lovina. di Lovina. Di Lovina ya. Apa namanya nama galeri? Galeri offline. Galeri Offline. Ya, di daerah Lovina ya. Iya. Kawasan Lovina. Siapa tahu nanti para subscriber atau penonton sekalian yang lewat kawasan Lovina, ya Jalan Serdit Singaraja, yang gemar juga dengan lukisan, yang senang dengan lukisan, bisa langsung ke toko beliau, ke galeri beliau. Iya. Bisa langsung kunjungi galeri, lihat-lihat jenis lukisan yang ada di sana. Seperti itu. Ada juga untuk bahan koleksi, kan ada yang senang koleksi, dia enggak bisa melukis tapi dia senang koleksi, kan ada yang seperti itu. Iya, ada. Untuk para guide-guide juga yang ada yang punya turis ya, punya tamu, ajak aja ke sana. Itu mungkin hanya sekedar melihat-lihat aja boleh juga beliau. Ya, lihat seperti itu, karena kalau kita mengerti tentang lukisan sebenarnya asik sekali di bidang lukisan itu. Iya, Seperti itu. Terkadang Tiang pun sendiri kalau di rumah, Tiang punya juga seperangkat alat melukis. Terkadang mikir ya, Tiang kan habis meditasi, ada ini yang masuk, inspirasi yang masuk, kadang Tiang goreskan juga. Seperti itu. Tapi tidak mendalami ya, tidak mendalami. Jadi pendalaman Tiang hanya tentang spiritual saja. Nah, jadi berarti berapa tahun udah di lukisan? Dari tahun 91. Berapa tahun dah? Mungkin tahun dah, puluhan tahun. lumayan. 32. 32 tahun. Itu yang namanya konsisten. Jadi apapun kita mengerjakan apapun, kita harus konsisten agar kita mendapatkan hasil yang ya setidaknya untuk kita sendiri memuaskan, seperti itu, memuaskan untuk kita sendiri. Terlebih-lebih lagi kalau kita memang betul-betul serius, orang lain pun akan puas juga. Seperti itu. Jadi galeri di Lovina aja. Di Lovina aja. Jadi di sini studionya. Di sini studio. Iya. Jadi tempat untuk melukis. Iya. Kebetulan itu buka baru 3 bulan. 3 bulan yang lalu. Yang di galeri. Iya. Jadi di sini studionya. Di sini juga berdekatan. Di sini di Desa Banyualit. Banyualit ini bisa juga dikunjungi sini, Iya, bisa juga lihat-lihat proses lukis nanti seperti itu.
Ya untuk alat-alat tersendiri apa namanya, adakah alat-alat yang khusus untuk menggambar sendiri energi seperti ini? Enggak. Jadi sama Dia aja. sama Sama ya. ya. Warna sama. Iya. Belum menggunakan warna Akrilik. akrilik. Iya. Akrilik. Jadi nanti kita juga bakal memperlihatkan bagaimana lukisan-lukisan 5D, bagaimana keindahan lukisan beliau seperti itu. Kira-kira sudah berapa menit mungkin, kameramen? Baru 23. Baru 23 ya. Oke. Kita juga akan lanjut sambil kita jalan-jalan mungkin. Iya. Ya. Setelah pariwara berikut ini. Kembali lagi kita di channel Explore 8 Entertainment. Nah, jadi itu tadi kita sudah mengulas masalah pengalaman yang dialami oleh 5D sendiri, kemudian teknik-teknik gambaran, lukisan, tema-tema lukisan, juga cerita di balik lukisan. Nah, seperti yang saya tadi tanyakan, Made, apakah Made memiliki lukisan yang betul-betul menjadi apa namanya ya, betul-betul lukisan itu memang beli senangi, jadi tidak mau beli untuk mengoper atau menjual, bagaimana? Ada dari cerita tadi. Itu beli made ya, ini ada lukisan ini ada depan. Tiga Mana? iya. Jadi Iya. Jadi itu yang itu tadi temanya, cerita judulnya Rumah Terakhir. itu rumah terakhir ya. Iya. Itu ada apa namanya itu golesan-golesan putih, di sana ada energi Atman ya, seperti itu. Energi Atman ya. Kemudian yang ini Ini Siwa gitu. oh yang ini Siwa. Iya, Siwa. Iya. Jadi yang uniknya pemirsa, lukisan di sini bukan hanya mengandalkan dengan warna ya, tapi juga ada material lain seperti itu. Itu ada material dari rambut dulu ya. Jadi dari mana dapat rambut itu? Rambut sendiri kan ditempel. Beli rambut. Oh, yang beli rambut. Kita memang beli rambut. Jadi sengaja ditempel di sana. Iya. Seperti itu. Jadi memang itu tidak dijual. Iya, tidak. Memang tidak dijual. Tidak. Berarti itulah seorang seniman ya. Jadi belum tentu semuanya itu harus dijual ya. Iya. Jadi ada titik-titik kita itu memiliki kesenangan juga dengan lukisan yang kita buat itu. Mungkin kalau dijual harganya harus tinggi sekali ya, karena tidak mungkin kita bisa membuat lagi yang seperti itu ya, yang persis ya. Tapi beli memang tidak tidak jual. Iya. Biarpun harganya mahal. Jadi artinya beli Made sendiri bukan istilahnya kalau dibilang bukan pedagang, karena berjualan juga sih ya, cuman pure lah istilahnya, pure seorang seniman lukis gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar sembarangan jual-jual saja itu ya. Jadi ada hal-hal yang mesti dipertahankan. Iya. Karena mungkin suatu saat nanti juga anak dan cucunya beli Made akan memiliki kenangan dengan lukisan ini ya. Iya.
Seperti itu gambarannya pemirsa. Jadi untuk Beli Made sendiri adakah pesan-pesan untuk anak-anak muda yang mungkin baru beranjak untuk mencintai di dunia seni lukis? Silakan. Ya, untuk pesan Beli Made ya, kalau pingin jadi pelukis ya kita harus semangat belajar dan semangat berkarya kayak gitulah. Ya, kita tidak boleh putus asa kayak gitu. Ya, harus berkarya, tetap berkarya kayak gitu. Ya. Terima kasih. Ya, jadi seperti itu pemirsa, pesan dari narasumber kita. Jadi tetap harus berjuang, berkarya, semangat terus ya, timbulkan inspirasi baru di dalam pikiran kita. Jadi seperti itu. Baik, mungkin seperti itu saja Beli Made obrolan kita pada malam hari ini, karena mungkin sudah sudah berapa jam tuh, berapa menit? Udah 35. Ya, sudah setengah jam kita ngobrol, tidak terasa. Mungkin kita akhiri sampai di sini Beli Made, tapi nanti ya lain waktu kita cari cerita-cerita mengenai tentang seni lukis pada khususnya. Oke, untuk pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada, penggemar dan juga subscriber channel Explore Kegelapan and Entertainment, pada malam hari ini kita sudahi sampai di sini. Mungkin ada cerita yang bisa boleh diambil, cerita yang mungkin rasanya tidak usah seperti itu ya, kita anggap saja sebuah hiburan. Jadi ini hanya hiburan untuk kalian dan juga sedikit pengetahuan tentang seni lukis itu tersendiri. Dari Tiang sendiri, apabila ada kesalahan kata dan tingkah laku yang kurang mengenakan ditonton ataupun didengar, Tiang sendiri mohon maaf. Tiang dan Jeruk Ditapakan undur diri. Tetap dukung channel kami dengan cara share sebanyak-banyaknya di sosial media Anda, pencet tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe, kemudian like, komen, dan tentunya subscribe. Terus ikuti perjalanan kami hanya di channel Explore Kegelapan and Entertainment.